Dasarnya apa Mas? PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda Tapi bilang kalau mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah itu pertanyaan yang saya Jadi Anda ajukan. tidak Kan mengatakan masuk PSI akal. curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan Mbak Gren. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu di hari seperti ini sampai penentuan kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin kan boleh. Oke, saya mau memperjelas aja. Gitu karena Bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Grace perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik. Hampir tidak mungkin gitu ya. Ya, si rekap ini kan merupakan work in progress ya Mas ya. Bukan Kalau kita sirekap lihat. yang maksudkan. Yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. Iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas, karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya, tetapi kalau kita lihat di Sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak, bukan persentasenya, tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah, ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa proses sementara di ada TPS tren, itu, hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. nah ini makanya nih Anda menggiring dengan berdasarkan data Tidak menggiring, yang itu nggak fakta jelas. di lapangan, Kalau kita tinggal lihat, dilihat Mas, saja. ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan, misalnya Batang Lidi PSI itu ada 10, ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan manual, orang bekerja dari pagi sampai tengah malam, bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya di situ kan ada saksi-saksi dari semua partai ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan PSI selalu juga ya Mas menghitung ya. kasus Batang Lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Iya, sampai baik. saat ini Silakan, Chris. kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi, misalnya PKB antara quick count dan real countnya selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar saya pikir. Jadi tolong dihentikanlah framing-framing negatif seperti itu. Bawaslu juga udah mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena misalnya ada postingan-postingan yang nggak jelas, itu sudah diverifikasi, tidak ada hal semacam itu Mas Ferry. Terima kasih. Kalau gubernur ini punya cara pandang berbeda dengan sang kakak, ini agak rumit membangun dominasi dinasti Jokowi di wilayah penting ini. Oleh karena itu menarik juga kalau kita bisa membayangkan bagaimana posisi gubernur Jakarta dipegang oleh sang adik. Artinya akan ada peran penting keluarga Jokowi ke depan di wilayah penting yang bernama kawasan aglomerasi, di mana uangnya yang dihasilkan jauh lebih banyak dengan IKN ibu kota negara yang baru. Kalau Bapak bosan silakan keluar. Pintunya ada di sana. Bukan masalahnya. Jadi saya nggak nonton dia, saya nonton minta gosip. supaya nggak dikomentari setiap kalimat dari pembicara. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video ini berisi dua segmen utama. Yang pertama, debat mengenai PSI dan hasil pemilu. Segmen ini menampilkan diskusi antara Grace Natalie dan Ferry Amsari mengenai dugaan penggelembungan suara PSI dalam proses rekapitulasi suara pemilu. Ferry Amsari mempertanyakan lonjakan suara yang dianggap janggal, sementara Grace Natalie membantah adanya kecurangan dan menjelaskan bahwa perubahan angka tersebut adalah bagian dari proses real count manual yang masih berjalan serta merupakan variasi wajar dalam penghitungan suara. Tanggapan netizen Indonesia terhadap isu politik. Bagian kedua video berisi kompilasi atau narasi mengenai tanggapan netizen terkait situasi politik nasional
pembahasan berfokus pada kritik keras terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tuntutan agar ia diadili terkait isu ijazah palsu, serta seruan masyarakat untuk menuntut keadilan terkait kondisi ekonomi dan pengaruh asing di Indonesia. Mengapa netizen ingin Jokowi diadili? Berdasarkan narasi dalam video, terdapat beberapa alasan mengapa netizen menuntut agar Presiden Jokowi harus diadili. Yang pertama, isu ijazah palsu. Masyarakat mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Jokowi dan menuntut beliau untuk menunjukkan ijazahnya sebagai bentuk pembuktian. Yang kedua, tuduhan pengkhianatan bangsa. Jokowi dituduh melakukan pengkhianatan terhadap negara dan dianggap bertanggung jawab atas kondisi negara yang dianggap semakin memburuk. Yang ketiga, kondisi ekonomi dan lapangan kerja. Netizen merasa bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, rakyat kesulitan mencari pekerjaan dan kebutuhan hidup yang diklaim sebagai akibat dari dikuasainya sektor ekonomi, termasuk pertambangan oleh pihak asing atau oligarki. Kritik terhadap dinasti politik, adanya sentimen negatif terkait pembangunan dinasti politik keluarga Jokowi yang dianggap merugikan kepentingan nasional. Mengapa selisih hitung PSI dianggap wajar? Dalam video tersebut, Grace Natali menganggap perubahan angka atau selisih suara PSI sebagai hal yang wajar karena beberapa alasan berikut. Pertama, proses manual. Grace menjelaskan bahwa perhitungan tersebut merupakan pekerjaan manual yang dilakukan dari pagi hingga malam, sehingga kesalahan catat, salah hitung, atau salah jumlah adalah hal yang mungkin terjadi. Data masih berproses. Ia menegaskan bahwa sirekap dan penghitungan real count merupakan work in progress atau proses yang sedang berjalan, sehingga angka per TPS masih bisa berubah. Perbandingan dengan partai lain, Grace membandingkan selisih antara which count dan real count PSI yang berada di bawah 0,3% dengan partai lain seperti PKB yang memiliki selisih lebih besar, yaitu 0,9%. Menurutnya, rentang selisih yang dialami PSI masih dalam batas yang sangat wajar. Mengapa angka TPS dianggap beresiko salah? Menurut penjelasan Grace Natali dalam video ini, resiko kesalahan catat atau salah hitung dalam rekapitulasi suara disebabkan oleh fakta bahwa proses tersebut merupakan pekerjaan manual. Para petugas di lapangan bekerja dalam durasi yang sangat panjang, yaitu dari pagi hingga tengah malam, sehingga kondisi kelelahan tersebut memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menghitung, mencatat, atau menjumlahkan perolehan suara di TPS. Mengapa saksi penting saat penghitungan suara? Menurut penjelasan Grace Natali dalam video tersebut, peran saksi dari semua partai sangat krusial dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS karena alasan berikut. Pertama, mengawasi proses manual. Mengingat proses penghitungan suara merupakan pekerjaan manual yang dilakukan oleh petugas dari pagi hingga tengah malam, resiko kesalahan manusia seperti salah hitung, salah catat, atau salah jumlah sangat mungkin terjadi. Menjamin transparansi. Kehadiran saksi-saksi dari setiap partai di lokasi TPS memungkinkan mereka untuk menyaksikan proses penghitungan secara bersama-sama, sehingga memastikan bahwa hasil yang dicatat sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan meminimalisir potensi kecurangan. Mengapa penghitungan manual rentan kesalahan? Berdasarkan penjelasan dalam video ini, penghitungan manual dianggap rentan kesalahan karena prosesnya dilakukan oleh manusia yang bekerja dalam durasi yang sangat panjang, yakni dari pagi hingga tengah malam. Kondisi tersebut membuat petugas di lapangan berpotensi melakukan kesalahan dalam menghitung, mencatat, atau menjumlahkan perolehan suara. Mengapa penghitungan TPS butuh pengawasan ketat? Nah, pengawasan oleh saksi dari setiap partai sangat krusial dalam proses penghitungan suara di TPS karena beberapa juga alasan. Yang pertama, resiko kesalahan manusia. Proses rekapitulasi merupakan pekerjaan manual yang dilakukan oleh petugas dari pagi
hingga tengah malam harinya. Hal ini membuka potensi terjadinya salah hitung, salah catat, atau salah jumlah akibat kelelahan atau ketidaksengajaan. Menjamin transparansi, kehadiran saksi memungkinkan setiap partai untuk menyaksikan proses penghitungan secara bersama-sama di lapangan. Dengan adanya pengawasan langsung, diharapkan hasil yang tercatat sesuai dengan perolehan suara yang sebenarnya dan meminimalisir tuduhan kecurangan atau manipulasi data. Mengapa netizen menyebut nama Mulyono? Berdasarkan narasi yang disampaikan juga dalam video ini, penggunaan nama Mulyono oleh netizen merujuk pada sosok Presiden Jokowi. Dalam konteks video tersebut, nama ini digunakan sebagai bentuk kritik atau sindiran tajam dari masyarakat yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Nah, mungkin juga ada beberapa alasan netizen menggunakan sebutan tersebut yang dikatakan sebagai Hari Mulyono. Yang pertama, kritik kebijakan. Netizen dalam video ini tersebut menganggap bahwa kebijakan selama masa pemerintahan Jokowi telah membuat kondisi negara menjadi tidak stabil atau amburadul. Tuntutan hukum. Para netizen dalam video ini tersebut menyerukan agar sosok yang mereka sebut sebagai Hari Mulyono ini diadili atas berbagai dugaan, termasuk isu ijazah yang mereka pertanyakan keasliannya. Ungkapan kekecewaan penggunaan nama tersebut menjadi simbol kemarahan atau ketidakpuasan netizen terhadap berbagai isu nasional, mulai dari kesulitan ekonomi hingga isu korupsi yang mereka tujukan kepada Presiden Jokowi. Bagaimana netizen melihat sosok Mulyono? Berdasarkan narasi dalam video, netizen dalam video tersebut memandang sosok mereka sebut sebagai Mulyono atau merujuk kepada Presiden Jokowi dengan sikap yang sangat kritis dan penuh kekecewaan. Berikut adalah juga ada poin-poin utamanya. Yang pertama, tuntutan pertanggungjawaban. Netizen menganggap Mulyono sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berbagai kebobrokan negara dan menyerukan agar ia segera diadili. Isu ijazah palsu. Ada narasi kuat yang mempertanyakan keaslian ijazah milik Jokowi. Netizen menuntut transparansi dan menuduh adanya rekayasa terkait hal tersebut. Kritik kondisi ekonomi dan sosial. Sosok Mulyono dipandang sebagai penyebab sulitnya lapangan pekerjaan dan mahalnya biaya hidup yang menurut netizen Indonesia diperparah dan oleh dominasi pihak asing atau oligarki. Seruan lengser karena ketidakpuasan yang mendalam. Netizen dalam video ini tersebut secara terang-terangan menuntut agar ia dilengserkan dan dijebloskan ke penjara atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Demikian saja teman-teman cuplikan video kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.